Memang saya terima kasih kepada Dinas Perhubungan sudah memikirkan Trans Jatim. Tetapi ke depan, ayo mikir tentang transportasi luar pulau. Karena itu adalah masyarakat kita juga dan tanggung jawab kita bersama. Halo, selamat datang kembali di podcast Kopi Now bersama saya Anang Cabro. Kali ini kita akan bicara tentang transportasi, terutama ke wilayah luar pulau yang ada di Jawa Timur. Karena banyak sekali tantangan, sementara banyak potensi yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk mensejahterakan masyarakat di luar pulau yang ada di Jawa Timur. Seperti apa pembicaraan kita? Ikuti podcast Kopi Now bersama saya Anang Cabro. Transportasi untuk luar pulau yang ada di Jawa Timur, karena sebenarnya di Jawa Timur ini punya banyak sekali pulau-pulau yang ada di luar wilayah Jawa dan Madura, yang itu tentu memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah terkait bagaimana pengiriman barang dan juga orang. Hari-hari ini kita mengetahui bagaimana cuaca seringkali menjadi kendala saat kemudian masyarakat yang ada di luar pulau ini membutuhkan sesuatu yang itu berasal dari pulau-pulau di sekitar Jawa Timur, tepatnya di Pulau Jawa maupun Madura. Dan untuk membahas itu, saya sudah kedatangan seorang tamu yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Gersik Lamongan, Bapak Haji Sambil. Assalamualaikum Pak Sambil. Waalaikumsalam. Sehat selalu? Alhamdulillah. Makin rajin untuk memikirkan rakyat? Ya, tugasnya seperti itu. Kenapa saya mengundang beliau? Beliau ini punya banyak sekali pengalaman yang luar biasa sebagai wakil rakyat. 4 periode menjadi wakil rakyat, artinya beliau ini dipercaya luar biasa oleh para masyarakat di Gersik dan Lamongan untuk mewakili bagaimana kesejahteraan di dua wilayah ini bisa ditingkatkan. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Gersik 1 kali periode. Tahun 2004. 2004 sampai 2009 berarti. Iya. Ya, dan 3 periode berturut-turut sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Betah juga ya jadi wakil rakyat. Enak berarti ya Pak. Kelihatannya kayak kalau sudah jadi DPR, mau masuk lagi juga berat. Mau masuk lagi pasti berat. Pasti berat. Ya. Tapi ya nggak tahu juga. Kenapa? Saya santai aja. Santai tapi dipilih. Masyarakat ya masih mempercayakan. Memang ngapain aja ke masyarakat kok sampai hari ini dipercaya? Terutama tugas kita itu sebagai wakil. Mereka itu rajanya, saya wakilnya. Weh, ini yang susah dan seringkali tidak disampaikan oleh banyak wakil rakyat adalah tetap merasa bahwa Pak Sambil adalah wakil. Petugas rakyat. Petugas rakyat. Iya. Rajanya ya rakyat itu sendiri. Artinya bahwa apa yang diinginkan oleh rakyat ya harus didengarkan ya. Tapi kalau melihat apa yang terjadi, saya seringkali hadir dalam acara-acara beliau di rumah di daerah Gersik sana. Ini selalu saja ramai dan jangan dipikir hanya 10-20 orang yang datang ke
rumah beliau ini kalau sudah ada acara ribuan ya? Ya. Ribuan orang. Kebiasaannya di rumah itu 2.500, di Bawean 1.000. Di Bawean 1.000? Ya, di Lamongan 1.000. Banyak ya? Ya, itu. Gak capek ngurusin segitu banyaknya orang? Sebenarnya ya capek, tapi karena tugas. Tugas ya. Yang harus kita sapa, masyarakat, perwakilan Lamongan, Gresik, dan Pulau Bawean. Ya. Ya, itu. Ini saya lakukan setiap Ramadan. Ramadan ya. Ya. Sambil membagi sarung lah untuk mereka. Sekarang bayangkan beliau ini harus menyiapkan segitu banyaknya sarung untuk disampaikan supaya Lebaran masyarakat ini bisa dapat pakai sarung baru ya. Iya, karena sudah tradisinya Gresik dan Lamongan begitu. Yang punya ya memang sarungnya mahal. Iya. Tapi yang nggak punya ya sarungnya biasa. Sarung biasa-biasa saja. Tetapi yang penting baru. Betul. Kalau hari raya itu. Iya. Nggak apa-apa lah setahun sekali ganti. Iya. Kalau misalnya itu tahun 2004 ya Pak Samil ya, sampai tahun 2025. Berarti kan hitungannya 20 tahun. Betul ya? 20 tahun, setiap tahun itu kan sarungnya mesti baru nih orang-orang. Berarti di rumah itu numpuknya 20 sarung baru. Tapi luar biasa. Dan ya beliau ini memang terkenal sebagai wakil rakyat yang sangat membumi. Artinya siapa saja yang datang ke rumah beliau ini selalu mendapat sambutan yang luar biasa. Bahkan termasuk orang yang kadang jarang tidur karena tamunya saking banyaknya ya. Dan suka kalau saya ke rumahnya ini paling senang beliau ini tidur di gazebo. Dan dimanapun bisa tidur ya. Ya, di gazebo itu katanya orang Bawean itu turung. Turuk? Nah, turung. Oh, turung. Sebelum masuk rumah, sedurung masuk rumah, ada gazebo namanya turung. Turung. Itu ciri khas Bawean itu. Iya. Makanya rumah saya di Sedayu itu juga ada turungnya. Oh, itu memang ya budaya ya? Budaya Bawean. Oke. Ketepatan turung itu kalau musim panen itu kan di atasnya kan untuk nyimpan padi masyarakat dulu ya. Betul. Nah, selain menjadi anggota dewan di 4 periode, beliau ini termasuk orang yang punya pengalaman di banyak komisi. Di kabupaten dulu bidang kesejahteraan ya. Kemudian di DPRD Provinsi Jawa Timur pernah menjadi 2 periode di Komisi D. Komisi D, kemudian Komisi A, dan sekarang Komisi C. Jadi sudah banyak sekali. Kalau mau dibilang seandainya kemudian maju jadi bupati itu kayaknya sudah lengkap lah pemahaman dan pengetahuan. Ya begitulah beliau, dan beliau ini pernah menjadi wakil ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur juga, artinya sudah memiliki pengalaman dan kalau boleh dibilang senior. Nah, hari ini kita mau bicara tentang Bawean. Jadi beliau banyak sekali menyebut Bawean, dan kayaknya kalau saya sering kali ngobrol sama Pak Haji Sambil ini, bicara Bawean itu menjadi istimewa gitu. Apa sih istimewanya Bawean ke jenengan ini, Pak Haji? Bawean ini telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dulu, Pak Dikarwo, sebagai Balinya Jatim. Ya. Artinya kan istimewa sekali kan. Jawa Jatim, Timur punya sekelas Bali di Bawean. Iya. Nah, oleh sebab itu, dulu infrastruktur menjadi Balinya Jawa Timur itu sudah dipenuhi. Ada kapal cepat yang 3 jam. 3 jam. Nah, ada Giliang yang dioperasikan oleh ASDP, itu 8 jam perjalanan. Ya, perjalanan. Dan banyak untuk transportasi barang, seperti perahu-perahu tradisional itu memang juga banyak. Tetapi semua itu kalau sudah cuaca alamnya buruk, itu memang tidak boleh berlayar. Karena memang tidak memungkinkan untuk menembus. Iya, karena memang spes kapalnya yang begitu.
Beda dengan Pelni. Oh. Pelni kalau cuacanya tidak terlalu ekstrim, gelombang masih di bawah 3 meter, 4 meter ke bawah, itu masih bisa. Tapi kalau spis kapal cepat dan giliang, itu 2,5 meter gelombang dan cuacanya agak buruk, sudah tidak boleh berlayar. Oke. Ini yang menyebabkan supply barang, kebutuhan warga Bawean itu terkendala kalau sudah cuaca Karena ekstrim. masalah ini. Ya, masalahnya. Oke, kita nanti akan mencoba untuk mengeksplor seperti apa sebenarnya Bawean, apa saja tantangannya dan solusi yang harusnya atau mungkin perlu dilakukan sehingga kemudian masyarakat Bawean juga bisa merasakan bagaimana kenyamanan, kesejahteraan, kehidupan yang sama seperti yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kita minum kopi dulu, Pak Haji, karena ini ada aturannya. Kalau kita di sini harus ngobrol sambil minum kopi. Ini Bismillah. kopi Nawa ya. Namanya kopi Nawa. Di daerah Gresik ini juga ada kopi ya? Udah, di daerah saya itu di Sedayu itu ada kopi terkenal. Bahkan warungnya itu di bawah jembatan. Warungnya di bawah jembatan? Tetapi peminatnya itu ribuan. Kopi apa itu? Kopinya sih ya, dikasih nama itu kopi Makju. Yang jual itu dulu Makju namanya. Makju? Iya. Kalau kita sebelum masuk Sedayu itu ada ratusan sepeda motor parkir di sebelah trotoar. Oh iya. Nah, itu di bawah jembatan itu. Ternyata meskipun di bawah juga ini ya. Tapi sekarang bukan cuma itu, tapi bubuk kopinya sudah dijual oleh warung-warung seluruh daerah Dukun, Bunga dan Sedayu ujung Pangkal sampai ke Panceng. Jadi berarti kopinya sudah produk bubuk. Sudah diproduksi massal istilahnya seperti itu. Namanya kopi Makju. Enak bener. Nanti kalau main ke tempat sana saya traktir untuk minum kopi itu. Ini yang kita tunggu. Di traktir minum kopi di Legend lah istilahnya, tempat kopi Legend kopi ya. itu. Baik, bicara tentang Bawean tadi Pak Sambil mengatakan bahwa persoalannya ada di gelombang laut ya. Iya. Yang hari ini boleh kita juga sampaikan bahwa ternyata kalau sudah gelombang lautnya itu tinggi, kemudian kapal ini tidak bisa menuju ke Bawean, ini ternyata sangat berpengaruh terhadap harga yang ada di sana ya Pak Haji ya. Saya dengar katanya bahkan ayam potong per kilonya bahkan mencapai Rp80.000 per kilogram. Itu artinya bahwa ini menjadi tantangan juga kan ya Pak Haji ya, untuk bagaimana Pulau Bawean ini bisa mendapatkan harga yang sama dengan pulau yang ada di Jawa, di Gresik paling tidak seperti itu. Selama ini seperti apa sih pola pengantaran barang-barang ke Pulau Bawean itu? Ya. Makanya kemarin kan gubernur kita gercep itu gerak cepat dalam rangka mengatasi kelangkaan bahan-bahan pokok makanan dengan wakil gubernur Asemil itu gerak cepat memakai kapal perang. Kapal perang. Tuh kalau kapal perang itu karena draftnya dalam. Kalau gelombang cuma 2,5 meter masih bisa tembus aman. Sama dengan Pelni. Pelni juga demikian. Nah, makanya saya ingin Bawean itu saya berharap kepada pengambil kebijakan. Ya, terutama di sini perhubungan, dinas perhubungan, agar Pelni itu kayak dulu itu seminggu sekali mampir di Bawean. Loh, sekarang nggak seperti itu? Nggak. Alasannya? Ya nggak ngerti. Mungkin mereka menganggap ASDP Giliang itu sudah mampu melayani Bawean. Dianggap seperti itu. Tetapi jika cuaca ekstrim itu juga enggak boleh. Iya. Ya karena space-nya itu kapal seperti itu jenisnya. Iya.
Jadi persoalan utama hari ini yang terjadi alat transportasi dalam hal ini kapal lautnya ini tidak memenuhi kualifikasi untuk kondisi alam. Kalau cuaca agak buruk. Oke, kalau misalnya kemudian cuaca ini buruk, bisa sampai berapa meter gelombang itu? Cuaca itu bukan cuma gelombang saja. Oh ya? Iya. Apalagi? Itu tergantung juga angin juga. Oh iya. Biasanya gelombang tinggi didahului oleh angin yang kencang. Angin yang kencang. Betul. Lah, seandainya bisa juga, itu kan ada nih kapal tol laut itu. Ya. Nah, tol laut ini mestinya juga ada yang mampir ke Bawean untuk menjaga stabilitas kepentingan bahan pokok di sana. Saya nggak tahu sekarang tol laut ini beroperasi di mana saja. Dulu pada saat Presiden Pak Jokowi kan sudah dibuat itu tol laut itu. Ya, memang tol laut ini adalah bagian program dari pemerintah pusat waktu itu di zaman Bapak Presiden Jokowi adalah untuk mempermudah wilayah-wilayah luar Pulau Jawa maupun Sumatera dan Kalimantan dan juga Papua serta Sulawesi supaya barang-barang ini bisa mencapai wilayah-wilayah yang membutuhkan kecepatan, kemudian juga murah ya, seperti itu ya Pak Haji ya. Dan hari ini kita ternyata mengetahui bahwa ini belum sampai ke Bawean. Belum. Tol laut ini. Ya. Tol laut ini jangan dipikirkan kemudian kayak tol yang hari ini dibangun di darat kemudian ada jalan, bukan. Tapi ini wilayah yang dilalui oleh kapal besar yang memiliki kemampuan untuk melawan ombak maupun angin yang cukup besar juga sehingga bisa sampai ke pulau tersebut dengan aman dengan kemampuan daya angkut yang besar juga begitu ya Pak Haji ya. Nah, tol laut ini sebenarnya yang dikatakan tol laut itu kapal yang bisa sandar dengan space dermaga yang sama. Ya. Nah, misal kata di JP Gresik, di Gresik. Kedalamannya berapa dermaga itu? Ya. Nah, itu sama dengan di Bawean, di Sulawesi, daerah tertentu. Di Sumatera daerah tertentu. Nah, itu namanya tol laut. Tol laut. Ya. Saya dulu juga berpikiran bahwa tol laut itu pemerintah mau membangun tol di atas laut. Ternyata tol laut itu adalah space dermaga yang sama yang dibangun untuk kepentingan kapal yang space-nya sama. Kalau misalnya ini menjadi salah satu solusi, di Bawean itu sebenarnya sudah ada atau sebenarnya bisa untuk dibangun itu atau seperti apa keadaannya hari ini? Saya tidak ngerti kalau melihat draft tol laut itu kapal tol laut yang dikatakan tol laut itu draftnya itu berkisar 5 meter. Ya, kalau di Bawean 5 meter 6 meter masih mampu. Ya. Masih mampu. Mungkin bisa dibantu dong dicariin definisi dari tol laut supaya kemudian kita bisa mendefinisikannya dengan benar. Karena kalau sudah wakil rakyat ini menyampaikan tentang tol laut kan berarti Jawa Timur membutuhkan satu kebijakan yang komprehensif supaya masalah cuaca dan lain sebagainya ini bisa diantisipasi. Minimal kalau misalnya tol laut itu bisa ke Bawean, berarti kan banyak barang yang bisa diturunkan untuk kurun waktu tertentu begitu ya, Pak Haji. Maksud saya itu Jawa Timur itu banyak kepulauan kan. Di kepulauan-kepulauan itu produksi padinya minim. Oh, minim. Oh. Jadi harus ada support dari Jawa. Dari Jawa. Gitu loh. Nah, dari Jawa ke pulau-pulau tertentu, kalau cuacanya buruk, hanya tol laut yang bisa mengatasi, membawa itu. Gitu. Jadi kelangkaan bahan pokok, termasuk kalau minyak sih masih bisa kita secara tradisional membuat minyak dari kelapa. Gitu loh. Tapi kalau yang namanya beras, tepung, telur, itu
Juga di Bawean nggak ada, juga di Pulauan ini peternakan telur daging, ayam daging, ayam telur itu enggak ada. Kalaupun ada hanya orang kampung yang itu aja. Memang memelihara untuk kepentingan kepentingan dirinya yang sendiri. Yang lainnya tentu kan bukan komersil. Betul. Nah itu. Kalau misalnya dibayangkan Pulau Jawa atau kabupaten di Jawa, Bawean itu luasnya seberapa sih? Kalau Bawean itu misalnya, kalau jalan kelilingnya ya cuman sekitar 60 kilo lah. 60 kilo. Oh. Ya, terdiri dari 2 kecamatan dan 30 desa. Yang itu lebih banyak perumahannya dan nelayannya begitu? Nah, yang banyak ditempati memang di daerah pesisir. Pesisir. Kalau saya lihat kemarin di YouTube kayaknya banyak juga perumahannya ya Pak Haji ya? Iya banyak. Di gunung juga ada tapi tidak terlalu banyak. Berarti kalau misalnya pun ada, apakah kemudian lahan di situ cukup mampu untuk ditanami apa? Kalau Bawean subur. Subur ya? Subur. Tapi ya walaupun sesubur apapun itu juga pada saat tertentu juga kehabisan. Nah, kalau sayur masih bisa diatasi di sana. Tapi kalau beras itu tepung, telur dan lain-lainnya itu kasihan masyarakat kalau sudah cuaca buruk. Juga harganya buruk. Tol laut adalah program strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui jalur laut, khususnya untuk menurunkan disparitas harga barang dan kebutuhan pokok antar wilayah barat dan wilayah timur Indonesia. Ini konsep distribusi logistik nasional berbasis transportasi laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh Indonesia secara terjadwal, teratur dan berkelanjutan untuk menjamin kelancaran arus barang dan menurunkan biaya logistik. Belum nyentuh ke Bawean berarti ya? Ya kan kita ini pintu gerbang Indonesia Timur, Jawa Timur. Iya betul. Ya pintu gerbang Indonesia Timur adalah Jawa Timur. Pintu gerbang baru ini Nusantara ini. Iya. Nah, sedangkan wilayahnya juga masih banyak belum bisa disandari oleh kapal yang saya sebutkan tadi. Luar biasa masalahnya maksudnya seperti itu ya. Kalau kita menjadi pintu gerbang Nusantara bagian timur, ya kita mesti juga harus wilayah-wilayah kita di Jawa Timur itu terlebih dahulu tercukupi transportasinya menuju ke sana. Iya. Ya ini dari catatan kita ada 512 pulau di Jawa Timur yang berpenghuni dan bervariasi juga. Kalau di Pulau Bawean ini berapa jumlah penduduknya, Pak? Penduduknya orang Bawean kalau pulang semua saya kira untuk tidur susah. Oh ya? Iya. Di Singapura. Oh. Banyak sekali. Banyak ya ke luar. Apalagi di Malaysia yang paling banyak. Katanya begitu. Nah, catatannya itu lebih dari 80.000. Banyak juga. Di Malaysia, di Singapura hampir 40.000. Wih. Itu kalau misalnya mudik bareng itu nggak cukup ya? Ya nggak cukup. Untuk kapal berapa kira-kira? Nah ini yang betul di Bawean sekarang ini rata-rata itu 80.000 penduduknya ya. Penduduknya ya. Lebih banyak laki-lakinya atau perempuannya, Pak? Sama ya. Kalau Bawean itu dikenal sebagai Pulau Putri itu zaman dulu, tahun 50 sekian. Bukan kalau sekarang nggak relevan lagi. Sudah. Karena dulu yang merantau laki-laki, perempuannya enggak ikut. Kalau sekarang merantau bersama. Oh bareng. Ya, termasuk Pak Haji ya. Saya dulu kan juga merantau. Iya. Oke, masalah transportasi barang dan ini menjadi keresahan lah kalau misalnya itu pada posisi cuaca yang nggak bagus. Selama ini ada nggak mapping misalnya pada bulan apa cuaca seperti ini itu terjadi gitu? Iya, kalau cuaca buruk itu biasanya kan Agustus, Juli sampai Agustus. Juli biasanya sampai September. Itu buruk.
Terus kalau itu ketika musim timur, angin timur. Kalau musim barat itu rata-rata bulan 12, 1, 2. Oh, ya. 4, 5. Jadi cuman seasonnya cuma 2 kali itu. Betul ya. Oleh sebab itu kalau Dinas Perhubungan mensiasati ini dalam situasi bulan-bulan tertentu yang sudah kita sebutkan, disiapin sepis kapal tertentu, kan tidak ada masalah. Iya. Selama ini belum ada penjadwalan seperti itu? Belum ada. Nah, melalui kesempatan ini mudah-mudahan podcast ini nyampe lah ke Pak Nyono itu. Oh iya, nanti saya sampaikan. Agar bisa, jadi nggak terlalu ngerepotin TNI Angkatan Laut. Iya, dipinjam kapalnya untuk bawa barang-barang ke di bawean. Sementara biayanya tinggi. Ya, artinya bahwa pemerintah provinsi belum memanajemen persoalan transportasi logistik ini ke Pulau Bawean. Itu dengan dengan baik lah istilahnya, terjadwal lah seperti itu. Belum ada ya. Tinggal dicarikan waktu bulan ini sampai bulan September itu setiap minggu adalah kapal yang khusus itu. Berarti selama ini belum ada ya kapal khusus yang mengantarkan ada barang. Kapalnya, tetapi kan untuk Giliang itu kan juga barang. Tetapi kalau sudah cuaca ekstrim kan sudah tidak bisa. Nggak mampu juga. Terjadilah kelangkaan barang. Sekali ngangkut itu berapa ton kemampuan? Besar kalau Giliang. Sebenarnya besar. Iya, tapi dengan catatan cuaca tidak terlalu ekstrim. Atau ada 2 pilihan. Misal kata di Bawean ada semacam gudang logistik. Ada gudang. Selain mendatangkan kapal yang sepisnya untuk cuaca ekstrim bisa, yang kedua itu menyediakan gudang untuk logistik. Oke, berarti bahwa kalaupun misalnya ada program yang kemudian bisa mengangkut banyak barang ke sana. Tapi kalau misalnya di Baweannya sendiri tidak ada lumbung ataupun tempat untuk menyimpan barang itu kan juga percuma ya. Ya mudah-mudahan ke depan ini ada Koperasi Merah Putih yang mau mengurusin hal-hal seperti ini di Bawean. Sebentar, saya jadi agak sedikit keluar konteks. Hari ini kan ada MBG nih. Makan bergizi gratis. Kan artinya mereka butuh beras, butuh segala macam yang bergizi itu. Terus bagaimana dong Pak Haji? Lah ya itu juga masalahnya. Sementara keberadaan MBG betul-betul menumbuhkan ekonomi masyarakat setempat. Iya. Dengan jual nasi sekian ribu porsi untuk siswa-siswa itu ya. Untuk siswa. Sebenarnya potensinya luar biasa nih, tapi kalau misalnya angkutannya nggak ada, berat kepastian untuk bahan pokok makannya juga pada saat-saat tertentu nggak ada jaminan. Nah ini juga yang jadi masalah ke depannya. Ini juga masalah yang kayaknya harus mudah-mudahan nanti koperasi di Bawean, Koperasi Merah Putih mau ngurusin ini atau perintah bupati dan gubernur untuk memikirkan masyarakat kepulauan, bukan cuma Bawean saja. Banyak pulau-pulau itu yang ditempati itu. Seperti Kangian, Masa Lembu, Raas, Karamian. Itu sampai berdekatan dengan Kalimantan itu. Banyak penduduk kita. Minum dulu untuk setelah ini kita mau bertanya sebenarnya Pemprov berarti nggak punya kapal khusus yang dimiliki pemerintah provinsi, atau mungkin Pemprov bekerja sama dengan pihak lain untuk mengangkut barang-barang itu, Pak? Saya kira tidak pernah Pemprov itu bekerja sama dengan transportasi kapal lain untuk memikirkan masyarakat di kepulauan. Belum ada. Belum ada. Belum pernah. Kecuali dulu memang pernah.
Sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, tentu ini kan juga menjadi tanggung jawab dengan sebagai wakil dari sana. Pernah nggak mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian khusus hari ini ya maksud saya untuk persoalan angkutan logistik ini ke Bawean? Ya, saya melalui dinas kalau ngobrol, kalau ngopi di kantor, kalau setelah hearing juga saya sampaikan. Nih, jadi waktu-waktu tertentu kondisi cuaca buruk ini yang betul kita pikirkan. Ya. Gitu loh. Kalau situasi normal kan sudah ada yang regulasi normal. Nah, pada saat buruk cuaca ini yang harus betul dipikirkan. Ketika pada posisi force major gitu ya. Lagi Kangian itu berapa? 10.000 itu penduduknya. Artinya, lebih besar itu dari Bawean itu. Lebih besar. Dan lebih jauh dari Sumeneb itu. Iya. Kalau nggak salah ke sana itu, kalau ke Bawean Gresik itu cuma 80 mil. Kalau sana itu hampir 150 mil. Lebih jauh dari lagi. Sumeneb ke Kangian itu. Iya. Lebih jauh lagi. Berarti harapannya kepada pemerintah provinsi dalam ini Dinas Perhubungan jangan hanya bicara Transjatim aja ya Pak Haji ya? Iya. Memang saya terima kasih kepada Dinas Perhubungan sudah memikirkan Transjatim. Tetapi ke depan ayo mikir tentang transportasi luar pulau. Okay. Karena itu adalah masyarakat kita juga dan tanggung jawab kita bersama. Loh, bukannya kemarin waktu visi misi Bu Gup mengatakan sudah juga menangani transportasi untuk luar pulau? Loh, ya transportasinya ada. Giliang kan sudah, ASDP kan sudah kurang maksudnya. Ya, bukan kurang. Bukan kurang juga. Pada saat cuaca ekstrim, spes kapal ini tidak bisa. Ya. Paham. Nah, ini yang harus dipikirkan, keadaan darurat. Oke. Bukan cuman keadaan normal. Ya, bulan 7 sampai bulan 9 itu ada cuaca, ada hari-hari ekstrim di situ. Berarti jenis kapalnya yang masalah. Ya? Draftnya harus dalam. Kalau Giliang itu cuma 2,5 meter. Ketika ombak 2,5 meter, dia ada di atas ombak. Kalau ada angin, tenggelam itu. Kan sama dengan kapal yang tenggelam dari Kalimantan ke Semarang itu. Sama spesnya seperti itu. Tentu akan ada solusi-solusi dari pemerintah provinsi agar persoalan logistik antar pulau, terutama ke wilayah luar pulau kita yang jumlahnya hampir 512 pulau ini, benar-benar bisa Jawa Timur ini punya kapal yang mumpuni seperti itu. Nah, harapannya Pak Haji nih, apa nih harapannya supaya kemudian setelah Transjatim selesai, masyarakat di Pulau Jawa bisa tertangani masalah logistik ini supaya juga bisa dapat perhatian. Transjatim itu bukan punya Pemprov Jawa Timur. Itu swasta yang kita kontrak. Kita beri kesempatan untuk bekerja melayani masyarakat Jawa Timur dari Paciran sampai ke Sidoarjo, ya toh, dari Mojokerto lewat Gresik sampai juga ke Bungurasi dan lainnya, dan ke Malang itu. Ini Pemprov itu cuman sebagai operator. Jadi mengasih peluang untuk bekerja, tetapi kursinya disubsidi oleh pemerintah provinsi. Untuk kapal laut tadi harapannya seperti apa? Minimal ya seperti itu. Di waktu-waktu tertentu ada spes kapal yang bisa mengarungi lautan dalam kondisi kurang baik lah cuacanya. Ini harus ada yang kita sewa dari bulan 7 sampai bulan 9
bulan 12 sampai bulan 2. Itu saja. Yang lainnya akan normal. Iya. Karena pada musim 12 sampai 2 itu musim barat, kenceng-kencengnya. Kalau musim 7 sampai bulan 9 itu musim timur kenceng-kencengnya juga. Kalau cuacanya nggak ekstrim nggak ada masalah. Sebenarnya sudah ada jadwalnya sebenarnya ya. Tinggal bagaimana political will-nya untuk bisa mencari solusi ini sama kayak misalnya seperti Transjatim. Kalau bisa mampu untuk memberikan subsidi kayak Transjatim, kita juga berikan subsidi kepada untuk membawa barang dari Surabaya atau dari Gresik ke Bawean atau ke pulau-pulau lain. Baik, Pak Haji, terima kasih banyak nih waktunya karena kita juga tidak terlalu panjang. Siap. Tapi minimal sudah ketemulah bahwa ternyata ada masalah besar yang harus dicari solusinya oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur supaya kemudian arus barang dari Pulau Jawa dari Surabaya ke Bawean ini benar-benar bisa seperti yang diharapkan, kayak tol laut tadi harganya sama, kemudian ketersediaannya juga selalu ada, dan di Bawean sendiri juga diharapkan bisa ada tempat yang menampung agar barang-barang ini benar-benar bisa didapat oleh masyarakat dengan mudah dengan harga yang sesuai dengan pasar yang ada di Jawa. Saya cukupkan sampai di sini, Pak Sabil. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan tentu kita berharap di lain kesempatan kita akan bisa bicara lebih panjang lagi untuk hal-hal yang lebih membangun, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi catatan untuk pemerintah provinsi mencarikan solusi untuk masyarakat yang ada di Bawean. Saya Anang Cakbro, kita ketemu lagi di podcast Kopi Nawa mendatang. Sampai jumpa lagi. Dadah.